Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Topik yang pertama ada Sistem Informasi Rumah Sakit. Merupakan suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Implementasi sistem informasi rumah sakit memberikan berbagai manfaat antara lain. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan pasien, mempercepat proses administrasi dan pelaporan, mengurangi kesalahan dalam pencatatan dan pengolahan data, memudahkan akses informasi bagi stakeholder, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Topik yang kedua ada Satu Sehat. Satu Sehat merupakan aplikasi yang bertahap menambahkan berbagai fitur dukungan kesehatan pribadi lainnya ke dalam pengembangan mereka yang didapat dari kata pasien yang terintegrasi dengan rekam medis elektronik melalui platform Satu Sehat. Fitur-fitur ini mencakup isu vaksinasi untuk anak-anak, antrian rumah sakit, hasil penelitian, dan informasi pembelian obat yang akan tersedia melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Tujuan dan manfaat secara fungsinya Satu Sehat sebenarnya serupa dengan Peduli Lindungi, yaitu digunakan untuk melakukan screening COVID-19. Namun fitur-fiturnya lebih lengkap dan luas, bahkan dirancang sebagai sistem informasi kesehatan yang terintegrasi di Indonesia. Tujuan dibentuknya platform Satu Sehat adalah untuk mempermudah pertukaran data kesehatan nasional secara efisien dan efektif, sama seperti Peduli Lindungi yang mudah terintegrasi dengan laboratorium untuk pemeriksaan COVID-19. Topik yang ketiga ada Aspak. Aspak adalah suatu aplikasi berbasis web yang menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai sarana-prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Aspak dapat memaparkan atau menyajikan informasi ketersediaan dan pemenuhan terhadap sarana-prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku. Prinsipnya ada dua, yaitu yang pertama ada akuntabilitas. Akuntabilitas pada penyelenggara Aspak mengandung pengertian bahwa semua data dan sarana-prasarana dan alat kesehatan yang diisi harus benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada kontinuitas. Kontinuitas pada penyelenggara Aspak mengandung pengertian bahwa data sarana-prasarana dan alat kesehatan yang diisi harus dievaluasi dan diupdate secara berkesinambungan. Topik selanjutnya ada SIM-RS. Merupakan suatu sistem berbasis teknologi yang dapat memproses segala informasi di rumah sakit. Secara umum, SIM-RS didesain untuk mengintegrasikan informasi-informasi terkait proses keuangan, administrasi, dan fasilitas pelayanan. SIM-RS sangat penting diterapkan dalam industri rumah sakit karena dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan bagi pasien, meningkatkan produktivitas dan kinerja tenaga kesehatan, meningkatkan akurasi data, meminimalisir kesalahan medis, serta meningkatkan kepuasan pasien. Topik selanjutnya ada peran sistem informasi manajemen rumah sakit. Pengolahan data rumah sakit sesungguhnya cukup besar dan kompleks, baik data medis pasien maupun data-data administrasi yang dimiliki oleh rumah sakit, sehingga bila dikelola secara konvensional tanpa bantuan SIM-RS akan mengakibatkan beberapa hal berikut. Yang pertama, redundansi data. Yang kedua ada unit data. Yang ketiga ada out of date information. Yang keempat ada human error. Sistem informasi manajemen rumah sakit terdapat 4 komponen utama. Yang pertama ada SDM, yang kedua ada sumber daya perangkat keras, yang ketiga ada sumber daya jaringan komputer, yang keempat ada pemantauan. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam sistem informasi manajemen rumah sakit. Yang pertama ada aspek performance, yang kedua ada aspek informasi atau data informasi, yang ketiga ada aspek ekonomi, yang keempat ada aspek pengendalian atau keamanan, yang kelima ada aspek efisiensi, dan yang keenam ada aspek pelayanan.
Kasus yang pertama, Rumah Sakit Sejahtera baru saja mengimplementasikan sistem informasi manajemen rumah sakit untuk meningkatkan layanan kesehatan administrasi dan manajemen data pasien. Namun, beberapa bulan setelah implementasi, staf rumah sakit mengeluhkan bahwa sistem sering lambat ketika banyak pasien yang mengakses data secara bersamaan. Selain itu, proses pencarian rekaman pasien memerlukan waktu yang cukup lama, terutama pada bagian radiologi dan laboratorium. Jelaskan apa yang dimaksud dengan aspek performance dalam SIM-RS. Pembahasannya, aspek performance dalam SIM-RS berkaitan dengan kecepatan, responsivitas, dan efisiensi sistem dalam memproses data dan menjalankan fungsinya. Sistem dengan performa baik dapat menangani banyak transaksi, memberikan akses data secara cepat, dan tidak menimbulkan keterlambatan bagi pengguna. Kasus yang kedua, PT Sehat Selawol adalah sebuah rumah sakit menengah yang ingin meningkatkan manajemen sumber daya manusianya melalui penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit. Saat ini, rumah sakit mengalami beberapa masalah terkait SDM, antara lain yang pertama, data tenaga medis dan non-medis tidak terintegrasi sehingga sulit melakukan penjadwalan dokter dan perawat. Jelaskan bagaimana komponen SDM dalam SIM-RS dapat membantu rumah sakit menyelesaikan masalah di atas. Pembahasannya, SIM-RS dapat menyimpan semua data tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, tenaga laboratorium, dan non-medis seperti administrasi, kebersihan, keamanan dalam satu database terpadu. Kedua, informasi yang bisa dikelola meliputi identitas, jabatan, spesialisasi, jadwal kerja, absensi, serta sertifikasi. Kasus yang ketiga, sebuah rumah sakit anugerah ingin memastikan bahwa semua tenaga medis dan non-medisnya memiliki sertifikasi dan kompetensi yang valid. Rumah sakit memutuskan untuk menggunakan modul ASPAK, administrasi surat pernyataan dan kompetensi dalam SIM-RS. Modul ini mencatat seluruh data, sertifikasi, masa berlaku, dan pelatihan yang telah diikuti oleh pegawai. Jelaskan bagaimana modul ASPAK dalam SIM-RS dapat membantu rumah sakit mengelola kompetensi tenaga medis dan non-medis. Pembahasannya, modul ASPAK membantu rumah sakit mengelola kompetensi tenaga medis dan non-medisnya dengan menyimpan data sertifikasi, tanggal kadaluarsa, dan pelatihan yang telah diikuti. Sistem dapat memberikan peringatan sebelum sertifikasi habis dan membantu manajemen memastikan semua pegawai memenuhi standar kompetensi. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah konsep telemedicine dan e-health. Topik yang pertama ada perbedaan dan keterkaitan antar telemedicine dan e-health. Telemedicine adalah pertukaran informasi medis dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan komunikasi elektronik yang meningkatkan status kesehatan pasien. Telemedicine memiliki banyak aplikasi dan dapat digunakan untuk pelayanan yang berbeda, yang meliputi alat nirkabel, email, video, dua arah, telepon pintar, dan metode teknologi telekomunikasi lainnya. Secara umum, pengertian e-health adalah suatu layanan dalam bentuk aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dihubungkan dengan keseluruhan elemen fungsional pendukung sektor kesehatan. Telemedicine merujuk pada layanan kesehatan jarak jauh yang berfokus pada aspek klinis seperti diagnosis, terapi, dan monitoring pasien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. WHO menyebut telemedicine sebagai penyampaian layanan medis ketika jarak menjadi faktor kritis di mana teknologi digunakan untuk pertukaran data dan konsultasi antar tenaga medis dan pasien. Sementara itu, e-health memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan telemedicine. WHO mendefinisikan e-health sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara hemat biaya dan aman untuk mendukung kesehatan, meliputi pelayanan kesehatan, pengawasan kesehatan, literatur kesehatan, serta pendidikan, pengetahuan, dan riset menurut WHO. Materi selanjutnya ada jenis-jenis layanan telemedicine. Jenis-jenis telemedicine dalam pelaksanaannya dibedakan dalam dua konsep, yaitu real time dan store and forward. Telemedicine secara real time bisa berbentuk sederhana seperti penggunaan telepon atau bentuk yang lebih kompleks seperti penggunaan robot bedah. Bentuk lain dari synchronous telemedicine adalah penggunaan peralatan kesehatan yang dihubungkan ke komputer sehingga dapat dilakukan inspeksi kesehatan secara interaktif.
Secara garis besar, aplikasi telemedis dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama ada tele-expertise. Telemedis yang menghubungkan antara dokter umum dengan dokter spesialis atau antara spesialis, misal interpretasi hasil radiologi atau second opinion. Yang kedua ada telekonsultasi. Telemedis yang menghubungkan antara pasien dengan dokter. Yang ketiga ada telemonitoring. Tenaga kesehatan memonitoring berbagai parameter tubuh pasien secara virtual. Yang keempat ada teleasistence, memberikan arahan kepada pasien misal dalam proses rehabilitasi. Dan yang kelima ada telerobotik, pengendalian jarak jauh terhadap sebuah robot digunakan dalam bentuk telepatologi atau telesurgery. Materi selanjutnya ada implementasi e-health dalam sistem pelayanan kesehatan. Secara umum, e-health adalah layanan masyarakat berbasis aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang terhubung dengan berbagai elemen fungsional sektor kesehatan sebagai basis pengetahuan. Selain itu, e-health mendukung pengambilan keputusan dalam manajemen obat, mengurangi beban entry data pada petugas, dan mempercepat proses rujukan pasien. Sistem ini terintegrasi dengan data kependudukan serta rekam medis di puskesmas maupun rumah sakit, sehingga layanan menjadi lebih mudah diakses. Kasus yang pertama, Puskesmas Ketabang Surabaya merupakan salah satu puskesmas dengan jumlah pasien cukup tinggi setiap harinya. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, puskesmas ini mulai mengimplementasikan layanan e-health seperti pendaftaran online, rekam medis elektronik, konsultasi jarak jauh, serta sistem antrian digital. Namun dalam proses implementasinya, muncul beberapa kendala seperti kurangnya literasi digital pasien, keterbatasan SDM yang memahami sistem, serta kendala teknis jaringan internet. Bagaimana penerapan layanan e-health dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Ketabang Surabaya? Pembahasannya yaitu pertama, efisiensi waktu. Pasien dapat mendaftar secara online sehingga tidak perlu mengantri terlalu lama. Yang kedua, akurasi data. Rekam medis elektronik meminimalisasi risiko kehilangan atau kesalahan pencatatan data pasien. Yang ketiga, ada akses layanan yang lebih luas. Kasus yang kedua, sebuah rumah sakit swasta meluncurkan aplikasi telekonsultasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh. Melalui aplikasi ini, pasien dapat melakukan pendaftaran, memilih dokter berdasarkan spesialisasi, melakukan konsultasi melalui video call atau chat, mendapatkan resep digital, dan bahkan memesan obat yang bisa diantar ke rumah. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan. Tidak semua pasien memahami cara penggunaan aplikasi. Jelaskan manfaat utama penerapan telekonsultasi bagi pasien dan tenaga medis. Pembahasannya, bagi pasien lebih mudah mengakses layanan kesehatan tanpa harus datang langsung ke rumah sakit. Bagi tenaga medis, bisa melayani pasien dengan lebih fleksibel, mengurangi beban antrian di rumah sakit. Kasus yang ketiga, sebuah rumah sakit daerah di Indonesia menghadapi keterbatasan jumlah dokter spesialis, terutama dalam bidang radiologi dan kardiologi. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, rumah sakit tersebut menerapkan layanan tele-expertise, di mana dokter umum dan dokter spesialis setempat dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis di rumah sakit pusat melalui sistem digital atau video call, teleradiologi, dan sistem rekam medis elektronik. Jelaskan konsep tele-expertise dalam pelayanan kesehatan. Pembahasannya, tele-expertise adalah bentuk lain telemedicine di mana seorang tenaga kesehatan dapat meminta opini, saran, atau diagnosis dari tenaga kesehatan lain yang lebih ahli melalui media komunikasi elektronik seperti video conference, teleradiologi, teledermatologi, dan lain-lain.